aku boleh kali ya request dipanggilnya nama aja nggak apa-apa atau kakak deh kalau nggak enak. Oh, Aduh, saya. kalau boys, ya kalau di startup itu ya mungkin culture-nya sebenarnya not ya Western mungkin ya. Jadi kita tuh usually manggil nama orang tuh nama gitu. Buat apa? Even tuh our chief ya. Jadi kayak aku manggil director, aku juga nama gitu. Kenapa? Karena kita pengen yang nggak ada too much birokrasi, di mana harapannya hal itu bisa nge-boosting our collaboration and equal aja sih gitu. Oke, jadi ini aku boleh langsung mulai mulai materinya atau gimana, Apri? Boleh, silakan. Oke, Aku share ya. ya boleh. Apri boleh bantu share ya? Ya, oke. Oke, oke teman-teman. Jadi 1 jam ke depan aku pengen kita ngobrol-ngobrol seru aja. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan apapun itu ya. Jadi mau kalian jangan pernah takut kayak aduh kayaknya pertanyaanku jelek. Aduh I have a stupid question gitu. Gak apa-apa. Jadi sampaikan aja. Mumpung aku ada di sini dan kebetulan aku juga tim HR ya. Jadi salah satu bagian pekerjaan di HR itu kan hiring ya, gimana meng-hire untuk karyawan baru. Jadi manfaatkan aku sebaik mungkin ada di sini ya. Jadi nggak usah malu, nggak usah sungkan, open cam silahkan, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Oke, boleh mulai ya. Jadi hari ini aku akan bawain terkait live at startup gitu. Pasti ya kalian pasti sudah familiar dengan terminologi startup dan Indonesia as negara terbesar dengan pertumbuhan startup di Asia Tenggara ya, nomor 1 gitu. Dan banyak sekali startup-startup yang ada di Indonesia, even mungkin uh, sudah menjadi tech company gitu ya. Beberapa startup udah berhasil listing, nggak cuma di pasar Indonesia, tapi juga listing di pasar global ya, di Nasdaq gitu, di Amerika. Nah, oke, aku akan ngobrolin startup, jadi teman-teman sekali lagi ya, jangan sungkan buat bertanya. Boleh ke materi, Apri? Oke. Gimana? Sudah ada, Bu? Materinya masih yang tadi sih kalau di aku. Oh. Masih yang perkenalan aku ya, belum materi yang aku bikin. Oke. Ya, sip. Nah, biasanya kan orang nanya ya ke aku kayak, gimana sih ya kerja di startup itu, denger-denger ini, denger-denger itu. Nah, sekarang aku akan coba ya, daripada teman-teman denger-denger gitu kan, sekarang aku akan coba share sebenarnya gimana sih bekerja di startup gitu. Jadi, eh di sini ada bubble-bubble yang menggambarkan how life at startup gitu. Boleh sebelumnya ya. Jadi pertama itu agile ya. That's definitely happen sih. Jadi kayak agile, cepat, change, perubahan, dan ambiguity. Mungkin aku jelaskan dalam satu kalimat ya. Banyak sekali hal-hal yang belum jelas gitu karena kan kita membangun sesuatu benar-benar dari nol ya. Beda kalau di corporate itu kan sudah ada sistem, semua sudah oh ya kalau mau melakukan A itu stepnya 1, 2, 3. Kalau ada seperti ini harus apa. Nah kalau di startup kan we build our own company dari awal yang semuanya belum ada gitu kan, jadinya pasti banyak banget tuh ketidakjelasan. Kalau kayak gini gimana ya? Aduh belum pernah ada best practice-nya harus kayak gimana. Nah hal itu harus ditanggapin pastinya karena startup itu fast pace organization ya, harus cepat dan agile sih. Terus perubahan is our middle name gitu, jadi sangat harus cepat merespon perubahan. For example, misalnya misal kamu di salah satu startup bisnis pendidikan gitu ya, terus tiba-tiba ada berita happening terkait pendidikan gitu, yang akhirnya bisa kamu ambil as a opportunity, kesempatan. Yang harus kamu lakuin, kamu nggak boleh tuh nunggu sampai momennya hilang, tapi benar-benar harus langsung tuh grab the moment, cepat untuk build the product gitu. Kemudian make it happen. Banyak yang tadi aku bilang, karena kita baru bangun dari awal, banyak hal yang belum terbangun kan. Jadi emang spiritnya harus make it happen nih. Kalau di HR misalnya, belum ada
kompetensi kita bikin, belum ada employee experience journey-nya kita bikin, kita belum ada sistem HRIS yang bagus kita bikin gitu. Jadi spirit make it happen itu beneran kerasa banget ya di startup. Terus innovation. Jadi nggak berhenti di make it happen aja, tapi once kamu sudah make it happen something, pasti akan dituntut untuk inovasi sih. Innovation, make it better the product. Nah, kemudian exposure. Exposure-nya gede banget karena kayak dulu kan aku sempat di corporate juga ya, jadi aku punya cukup banyak comparison lah ya. Kalau di corporate memang semuanya sudah lebih rapi gitu kan, tapi memang ada jenjang yang cukup panjang lah ya. Nah, kalau di startup tuh benar-benar kayak my leaders nggak cuma atas aku langsung, tapi N+2, our chief, itu benar-benar approachable semua. Jadi gampang banget nge-reach para leaders-leaders di atas gitu. Jadi ya exposure-ku besar gitu. Karena kita cepat, banyak sekali project-project yang harus dikerjakan. Misalnya orang mikir, oke, dalam 1 tahun tuh project berapa ya? Oh, 5 gitu. Oh, 4 gitu. Oh, di startup mungkin itu dalam hitungan bulan gitu. Dalam 1 bulan gue udah ngerjain berapa project ya. Ini belum habis bulan aja gue udah ngerjain mungkin 4-5 project kayak gitu. Jadi kayak exposure-nya akan gede banget karena dalam satu waktu yang sama lu tuh terpapar banyak hal gitu. Jadi itu yang bikin exposure-nya besar. Kemudian data driven. Nah, di startup harusnya nggak di startup ya, di semua hal ya. Itu nggak bisa common sense gitu teman-teman. Jadi ketika you guys wanna build some product gitu, nggak bisa kayak, menurutku bagusnya seperti ini, gue kemarin denger loh dari si A, kayaknya produk yang bagus tuh kita bikin online laundry, misalnya kayak gitu. Laundrynya harus pewanginya, kayaknya orang sukanya strawberry gitu, daripada lavender. Kemarin sih gue dengar dari si A, nah itu nggak bisa tuh di startup ya. Harusnya di semua company sih ya, tapi ini aku koridornya ngomongin startup ya. Kita harus data driven. Everything we do, produk apa yang mau dibikin, produk apa yang mau di-kill, decision-nya apa yang mau diambil, semuanya harus data-driven. Semua harus datanya. Harus ada datanya, dan data itulah yang akan nge-drive kita untuk membuat sebuah keputusan. Makanya, kalau di startup ya, in my company itu, every data itu ada centralized-nya, bahkan ada tim data sendiri, bahkan di HR pun kita punya namanya HR Analytics ya, namanya People Analytics, yang semua data related HR itu kita ada gitu. Jadi kayak misalnya orang hire gitu, orang onboarding, apa sih yang paling disuka orang onboarding? Terus challenge-nya apa saat onboarding, kita semua ada. Jadi ketika kita bikin produk untuk inovasi, semuanya itu valid gitu, nggak mengada-ngada dan nggak halu sendiri ya kalau kata anak zaman sekarang ya. Kemudian collaboration. Jadi collaboration itu sangat dijunjung di startup, kayak ketika kamu pegang project, ketika kamu mengerjakan sendiri, mungkin impact-nya yang dilihat, yang akan dihasilkan mungkin cuma 5 gitu. Tapi ketika kamu kolaborasi dengan bagian-bagian lain, nah impact-nya jadi lebih besar. Jadi kita dituntut untuk collaboration, karena keberhasilannya tidak lagi melihat, ini project-nya kamu ya, kamu yang berhasil, tapi impact dari project itu yang akan dilihat, dan ketika orang tahu, oh itu hasil dari kolaborasi banyak pihak, dan semua pihak itu akan dapat apresiasi. Impact. Jadi kita melihat pekerjaan itu bukan lamanya dikerjakan, biaya besarnya biayanya, atau sampai lembur-lembur, tapi impact yang dihasilkan sih. Kayak lu mau sampai lembur, nggak pulang, tapi at the end of the day impact-nya nggak ada, ya nonsense gitu. We not, di performance appraisal ya kita nggak akan terlalu mengapresiasi hal-hal seperti itu. Justru kita mau mikir, wah ini nggak bisa prioritas nih orang nih. Kok dia mengerjakan hal-hal yang nggak ada impact-nya sampai lembur-lembur gitu ya. Tapi kita melihat kayak, impact yang dihasilkan dari proyek ini tuh seperti apa, berapa banyak orang yang terbantu, manfaat yang dirasakan tuh sebesar apa. Nah, itu yang kita lihat. Kemudian yang terakhir adalah feedback ya. Mungkin teman-teman familiar kali ya, kayak 5 love language gitu kan happening ya sekarang, ngomongin love language. Nah, I can say that feedback is our love language tuh. Jadi kayak di startup itu, is very open mind, di mana orang tuh akan sangat nyaman untuk menyampaikan dan menerima feedback. For example, misalnya tiba-tiba ada tuh, aku juga nggak kenal dari tim lain tuh nge-Slack gue. Slack tuh adalah media komunikasi ya, semacam WhatsApp-nya gitu. Kayak, hai Kak,
Kak kemarin Kak mau ada acara ini ya? I have a feedback. Aku punya ide kalau acaranya gimana Kak dibikin gini-gini. Soalnya based our previous event, aku ngerasa gini-gini. Nah, itu feel free banget ya. Jadi kayak kamu bisa memberikan feedback tuh ke siapa aja dan tanpa rasa, aduh, takut baper, aduh takut dia nggak berkenan, itu enggak gitu. Dan begitu pula kita dituntut juga nih buat bisa kasih feedback kalau ada tim kita yang memang harus diberikan feedback biar lebih baik, ataupun tim lain ya harus segera diberi feedback. Begitu pula ketika ada feedback ke kita, harus juga kayak dengan hati yang lapang dan open-minded untuk menerima dan memproses feedback itu. Jadi jangan kaget tuh kalau orang anti feedback atau baper dapat feedback, startup bisa jantungan gitu, karena orang bisa nge-feedback kamu anytime, dan ya feedback is not something scary gitu, bukan hal yang mengerikan. Justru aku as a leader selalu mencari feedback ke tim aku ketika one on one gitu, kayak aku selalu nanya kayak, you ada feedback nggak buat aku, kayak aku kan selalu kasih feedback ke tim aku nextnya seperti apa, tapi aku juga pengen dong dengar feedback kamu gimana kita bisa ke depan kolaborasinya lebih baik lagi, what should I do, atau apa yang harus aku start lakukan atau aku stop lakukan. Nah, terjadilah diskusi feedback di situ. Jadi kira-kira begitu gambaran dari bekerja di startup. Selanjutnya nih, nah kan udah tahu nih di startup seperti ini. Mungkin aku mau dengar dulu deh dari teman-teman sebelum aku ke next slide. Kalau dari gambaran yang aku ceritakan, boleh nggak satu kata yang kalian pikirkan terkait bekerja di startup seperti apa? Boleh chat? Boleh? Ditanyain. Boleh nggak? Apapun itu. Oh, keren. Oke, menarik. Baik. Apapun itu boleh ya. Menakutkan juga boleh. Kekinian. Oke. Konsisten. Oke. Thank you. Rehan, Rais ya, sama Rohni ya, triple R ya, buat feedbacknya ya. Jadi, thanks God ya, dengan melihat ini kalian merasa menarik, tertarik, kekinian, dan konsisten. Oke, nah after this aku akan share. When you join the startup, apa sih yang harus dilakukan ya, biar kalian tuh bisa thrive, bisa perform, dan bisa terdevelop. Oke, next slide, Apri. Oke, menurut aku ini ada 7 wonder, 7 rumus yang aku coba simulasikan ya. 7 hal ini, insya Allah, kalau kalian bisa lakukan when you working at startup, ya kamu akan nggak cuma adapt, tapi kamu juga akan thrive gitu. Dan sebenarnya nggak, sekali lagi ya, nggak cuma di startup ya, di corporate juga ini menurut aku relevan juga sih. Yang pertama adalah listen your customer. Balik lagi, jangan halu. If you want to do something, always think about your customer. Customer itu kan bisa macam-macam ya, bisa the end process, bisa juga next proses kamu gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang dibutuhin customer? Apakah pekerjaan kamu sekarang yang kamu lakukan tuh menjawab kebutuhan customer nggak sih? Atau lu halu aja tuh, bikin Ina itu terkesan mewah, tapi sebenarnya itu nggak solve the problem. Nah, hati-hati. Jadi always listen your customer. Nah, biar bisa listen ya pastinya ya gather the feedback, have a system to listen your customer voice, something about that. Yang kedua adalah growth mindset. Step out of your comfort zone. Nah, jadi kan tadi udah sempat share ya, kalau di startup itu banyak berubah, banyak ambiguity, banyak hal-hal yang emang kamu harus lakukan dan harus cepat gitu. Jadi ketika ada perubahan dari rencana, misalnya lu udah bikin rencana A, ternyata besoknya gitu udah harus berubah, ternyata nggak relevan lagi karena ada sebuah informasi gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah growth mindset gitu. Jadi ketika ada masalah jangan yang kayak, aduh, dulu ngelakuin masalah ini caranya kayak gini kok. Oh iya, tapi kan waktu itu nggak works ya. Berarti we have to find another way gitu. Nah, itu sih harus growth mindset dan mau keluar dari zona nyaman. Kemudian problem solver, jadi solution center. Tidak terpusat pada masalah, ketika ada masalah nggak yang blaming others culture gitu yang, oh kok bisa ada kayak gini, ini salahnya siapa kamu ya, kenapa bisa kayak gini? Kita nggak pernah terpusat pada masalah gitu. Kayak barusan sebelum kesini aku check in sama tim, itu aja mereka update ada satu
ya challenge lah ya, karena human error gitu. Tapi ya aku nggak yang kenapa sih bisa kayak gitu, karena I know itu udah terjadi dan tim juga udah tahu my style. Kalau bikin masalah tuh di aku ya mistake is something to learn, tapi nggak boleh yang ya udah salah aja. Tapi mereka harus figuring out gimana ya solving the problem gitu. Jadi ya ketika ada update masalah mereka udah bawa, tapi Kak, we set ini sih, kita udah set A, B, C, D, E, jadi harusnya aman, tinggal hari ini kita make sure aja kalau everything aman gitu. Jadi be a problem solver, not fokus on your problem, tapi harus jadi pemecah masalah sih. Ada seperti ini, harus seperti apa gitu. Nggak yang, kok bisa ada kayak gini? Siapa nih yang bikin gitu? Oh oke, boleh. Kamu boleh fokus ke masalah, tapi buat satu hal sih, buat mencari root cause dari permasalahannya. Karena once kamu udah tahu akar permasalahannya, kamu bisa tuh bikin inisiatif-inisiatif untuk menyelesaikan masalah tadi. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah good collaboration. Gak bisa di startup tuh kalian kerja sendiri gitu. Malah kayak aneh gitu, kerja sendiri gitu. Jadi, pastikan kamu bisa berkolaborasi dengan siapa saja dengan baik. Contoh, di pekerjaan aku. Misalnya aku bikin, kan aku HR ya, aku bikin program buat internal karyawan nih. Misalnya apa ya, sesimpel, yang barusan deh, Nakama Ngabuburit. Aduh, aku jadi sebut merek ya. Ada program Ngabuburit gitu. Nah, kalau aku kerjanya biasa aja, maksudnya nggak kolaborasi, ya udah akan ada event untuk internal aja. Impact-nya dirasakan karyawan aja. Tapi kalau aku kolaborasi misalnya, aku pakai platform apps dari startup aku. Oh, itu bisa naikin traffic. Aku beli door price-nya di seller-seller aku. Oh, itu bisa naikin transaction. Aku kerjasama sama tim video, tim sosmed, tim employer branding buat bikin after movie my event, sehingga dia bisa di-blast ke social media company aku. Itu akhirnya bisa apa? Bisa exposure keluar, bisa employer branding things. Jadi impact-nya tuh gede banget, kebayang ya? The benefit dari collaboration adalah memperbesar impact dari pekerjaan kamu. Jadi itu yang akan dilihat. Oke, terus nomor 5 adalah unlearn to learn. Jadi di startup itu selain teman-teman fresh grad, banyak banget juga teman-teman professional hire yang, wah, profilnya udah luar biasa lah ya, yang dari Amazon, dari Google, pokoknya luar biasa gitu. Nah, the point adalah siapapun kamu, pada fase apapun kamu, ketika kamu join, kamu harus mau unlearn to learn gitu. Belajar hal baru, mengosongkan gelas, jadi ada kalanya jadi murid, ada kalanya jadi guru gitu. Nah, itu something yang bikin orang thrive sih di startup. Kalau yang sudah kacamata kuda merasa dirinya paling bagus, biasanya akan stuck gak kemana-mana sih gitu. Terus keenam adalah candor. Candor itu kan kayak keterus-terangan, keberanian buat mengatakan apa adanya. Nah, jadi di startup itu tempat yang aman buat kamu tidak setuju gitu. Ketika bos kamu say something, kamu nggak harus always, oke Pak, siap Bu, no. Tapi justru kita butuh orang yang disagree gitu. Kita butuh orang yang berani untuk disagree, buat share ketidaksetujuan dia. Kenapa? Karena aku as a leader gitu, aku selalu pengen ketika pemikiranku di challenge gitu teman-teman, biar makin tajam. I have something in my mind, terus aku selalu nge-challenge tim aku, ada nggak yang disagree? Aku pengen deh ada orang yang bisa melihat blind spot aku gitu, dan ya akhirnya terbentuklah sebuah culture. Menurutku nggak gitu deh Kak, I think ini juga akan baik ketika kayak gini-gini. Terjadilah diskusi, oh make sense ya, oke deh, kalau gitu kita coba tweak the strategi jadi seperti ini. Jadi akhirnya karena candor tadi, keterus-terangan, keberanian buat disagreement, itu tuh akhirnya membuat pemikiran, rencana, produk kita tuh lebih matang aja gitu. Nah kemudian high ownership ya. Jadi high ownership itu kayak kamu kalau dapat project itu benar-benar harus
pegangin project itu, sayangi project itu, besarin project itu kayak kamu ngurus anak gitu lah ya. Mungkin kalau teman-teman di sini belum berkeluarga, tapi kan pasti kebayang lah ya, bagaimana dulu orang tua mengurus kita. Benar-benar sayang, besarin dari gak bisa jalan jadi lari, gak bisa baca jadi baca, jadi sekarang sampai orang dewasa. Nah, high ownership seperti itu. Ketika kalian punya produk, project, itu benar-benar harus dijagain, disayang, diliatin, dipegangin, sampai akhirnya produknya yang awalnya mungkin small, jadi sekarang udah gede banget, dan impact yang dihasilkan juga lebih besar. Nah, oke, jadi itu tips aku buat adapt sama thrive di startup. Nah, next-nya, aku mau ngomongin terkait benefit working at startup. Mungkin kan tadi beberapa orang udah bilang ya, keren, menarik, konsisten. Nah, yang sebelah kiri aku ambil dari jurnal Harvard Business School. Jadi ini dari salah satu ya profesor di Harvard bilang, working di startup itu bisa satu, membantu kamu, mengasah kamu untuk lebih bisa adaptasi ke perubahan dan hal-hal yang tidak pasti. Ya, we know sekarang ini kan banyak sekali perubahan ya, tiba-tiba pandemik, banyak banget lah ya. Kemudian banyak hal yang ketidakpastian. Nah, dengan bekerja di startup, lu akan terbiasa tuh. Ketika di hidup ada hal-hal yang tidak pasti, kamu tahu bagaimana merespon dengan tepat dan cepat gitu. Kemudian kamu bisa melihat kalau pekerjaan kamu punya impact yang benar-benar buat orang lain. For me, tidak ada yang lebih membahagiakan ketika aku tahu apa yang aku lakukan itu membantu orang lain. Apa yang aku lakukan punya impact jelas ke Indonesia. Nah, bekerja di startup itu, kamu akan bisa melihat dengan jelas sih impact yang kamu lakukan untuk society dan juga untuk nation gitu sih. Kemudian kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang sangat passionate. Jadi ya orang-orang yang join di startup itu bisa aku bilang karena they know gitu ya, they know startup seperti apa dan they willing to join, jadi kayak senang aja gitu. Banyak banget orang yang energinya besar, passionate, dinamis tuh dikeliling kamu gitu. Dan ketika kamu minta tolong ke orang itu, mereka nggak cuma akan mengerjakan aja, tapi mereka akan mengerjakan dengan doing extra mile. Jadi nggak, oke, cukup selesai, tapi somehow kayak, gimana kalau gue bikinin kayak gitu ya, kayak gini ya, akan lebih bagus loh. Oh ya, boleh-boleh banget kayak gitu. Jadi balik lagi ya, the culture of collaboration. Kemudian you learn about entrepreneurship, karena kan kamu dekat dengan para pemegang bisnis, para founder gitu. Jadi kamu tahu lah how to run the business. Jadi kalau ya, and in mind ya mau jadi entrepreneur ya, kamu bisa latihan di startup gitu. Kemudian you get to experience a different company culture. Kalau di artikelnya dia coba compare with corporate culture sih, di mana ya memang company culture-nya startup is very different, seperti yang aku jelaskan di 2 slide berikutnya. Nah, kalau di sebelah kanan yang aku highlight purple nih, kayak baju aku, itu adalah benefit working at startup menurut aku di luar dari Harvard. Yang pertama, your growth will exponential. Jadi misalnya kalau grafik itu kan growth tuh mungkin kayak gini gitu ya. Tapi kalau di startup tuh benar-benar bisa eksponensial, kayak set gitu langsung tinggi. Kenapa? Karena paparan project exposure-nya itu banyak banget. Yang tadi aku bilang, mungkin biasanya 1 tahun 5 project, di startup kayaknya 1 bulan bisa 10 project, bisa 5 project gitu. Banyak banget yang kamu lakukan, akhirnya growth kamu tuh cepet banget gitu. Nah, aku merasakan sendiri sih kayak 1 tahun aku tuh kayak, wah gila ya, gue udah punya banyak hal dan gue ngerasa growth aku cepet banget. Terus doubling your experience capability. Jadi misalnya ya dulu setahun tuh baru bisa ina itu, sekarang 1 tahun tuh udah bisa banyak hal gitu, kayak 1 tahunku kayak 2 tahun gitu. Jadi kayak experience ability-nya tuh double gitu loh. Nah, kemudian you just can be yourself. This is my favorite one. Jadi kayak di startup tuh kan sebenarnya bebas pakai baju apa aja, bebas pakai mau ngapain aja gitu kan. Kamu bisa express yourself. Dan di situ nggak cuma di appearance aja, tapi cara kamu berpikir juga. Kayak kamu bisa mengutarakan apapun ide kamu, apapun ketidaksetujuan kamu, karena your voice matter. Semua suara, semua voice itu matter ya. Even kayak chief aku selalu bertanya kayak kalau di meeting, what do you think? Ketika aku kasih ide, dia juga, oh iya mendengarkan. Jadi kayak, you can just be yourself, nggak perlu takut harus menjadi orang lain untuk disukai, ataupun untuk takut untuk berbeda, karena we embrace
diversity gitu kan. Banyak banget kan orang-orang dengan background yang berbeda dan ya kita embrace sih. Kita welcome dan embrace background-background yang berbeda itu. Kemudian yang terakhir forever young soul gitu. Selamanya berjiwa muda karena ya contohnya ya my team itu kelahiran 90 berapa ya? 98 ada kali ya, 99 ada kayaknya, 2000 juga ada kayaknya. Jadi kayak gap umurnya sama aku tuh bisa 5 sampai 7 tahun gitu, tapi karena berhubungan dengan anak-anak muda gitu. Jadi semangat jiwanya juga muda terus. Anyway, gue juga masih muda sih gitu. Nggak yang tua-tua amat ya gitu. Cuma dibandingin di startup kayak di corporate gitu, dulu mungkin gue paling muda gitu ya, kayak paling kecil gitu. Begitu pindah ke startup kayak oh oke, gue di mid gitu ya. Di middle karena ternyata banyak banget anak-anak muda yang memang luar biasa ya. Menurut aku anak-anak zaman sekarang tuh is very impressive dan awesome. Kayak exposure kalian ya mungkin dengan kemudahan teknologi ya. Jadi kayak perasaan gue dulu lulus kuliah belum bisa kayak gitu. Tapi anak-anak sekarang tuh emang wow, keren banget gitu. Jadi ya aku pun learn dari mereka sih. The spirit mereka untuk belajar dan mencoba banyak hal itu I learn from them too. Gitu. Jadi that's all our session ngomongin startup. Nah, mungkin sekarang kan kita masih ada waktu nih ya. Jadi aku pengen kita mulai tanya jawab aja. Manfaatkan aku teman-teman di sini untuk pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke. Silahkan kita mulai sesi Q&A-nya ya. Oke, terima kasih Ibu buat penjelasan tentang startupnya nih. Ayo teman-teman diambil kesempatan baiknya nih, siapa tahu Ibu bisa lirik-lirik ya sama salah satu peserta di sini. Oh, manggilnya Kak ya tadi ya? Kakak aja kali ya. Iya, Oke. ada yang mau bertanya, boleh nanti bisa dapetin voucher online training dari Load Up yang senilai jutaan rupiah. Boleh, ayo yang mau tanya? Nah, ada nggak nih? Kayaknya diem-diem aja. Nah, ini latihan kerja di startup nih. Kalau ada kesempatan, mau bertanya, kalian ada something on your mind, tanya aja, nggak apa-apa gitu. Oh, ini ada nih. Reyhan ya? Mungkin aku izin bacain ya. Assalamualaikum Kak, saya izin bertanya, apa benar anak startup nggak punya work-life balance? Ada juga apa benar di kantor-kantor startup menyediakan entertaining stuff seperti PlayStation, tenis meja? Wah, korban TikTok nih kayaknya. Boleh Kak? Oke. Jawabannya adalah benar gitu. Jadi di startup tuh kayak bener sih, kayak banyak konsol game, meja tenis, kayak time zone tuh pindah ke kantor tuh benar gitu ya teman-teman. Dan ya ada pantry di mana ada free flow makanan, itu benar banget sih. Jadi kayak ada tempat tidur siang juga gitu. Jadi kayak you take care your job, we take care of you gitu. Kita jagain kamu dan ya harapannya kamu bisa take care your job dengan baik gitu. Nah, pertanyaan kedua ya, masalah work-life balance. Nah, ini depend on orangnya sih menurut aku Rehan. Kayak kalau kamu kerjanya lama, nggak bisa prioritize, ya work-life balance mau kena gitu. Lo akan kerja setiap Sabtu Minggu. Nah, kebetulan gue contoh. Gue tuh punya anak 2 ya, gue udah punya anak 2. Gue working mom dan di startup ya. Orang tuh selalu kayak, gila Kak, gimana lu bisa gitu. Nah, ya aku harus tahu gitu ritme pekerjaan aku. Aku adalah orang pagi, jadi aku lebih bisa bekerja lebih pagi daripada lebih malam. Jadi aku tuh kayak kerja, bangun tidur, ngapa-ngapain tuh gue udah kerja. Kayak mungkin jam 6 pagi tuh kadang kalau ada yang urgent gue udah kerja. Jam 7, jam 8 lah. Jam 8 tuh udah paling siang gue kerja gitu. Tapi malam tuh nanti habis maghrib gitu, sebelum maghrib stop, maghrib gitu kan istirahat, gue main sama anak, bla 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 bla. Kalau ada something urgent, gue akan lanjut kerja jam 9 biasanya. Jam 9 malam ya mungkin sampai jam 11 12 aku check everything karena kan aku as a leader kan berarti punya 2 pekerjaan ya. 1 pekerjaanku sendiri, 2 pekerjaan anak-anak yang harus aku monitor gitu kan ya. Jadi kayak pagi siang tuh aku pasti koordinasi, meeting, kesana kemari. Nah, malamnya tuh aku baru bisa ngeliatin pekerjaan, kayak gitu sih. Nah, pagi besoknya, ya kalau ada yang harus dikejar, aku dikejar. Tapi aku Sabtu Minggu, alhamdulillah aku nggak pernah buka laptop ya. Bisa dibilang sangat jarang, kecuali ada yang urgent, gitu sih. Jadi, balik ke orang yang masing-masing sih. Mungkin ada beberapa orang yang Sabtu Minggu tuh kerja. Contohnya, kalau kamu bagian berhubungan dengan pemerintah mungkin, ya kan?
ada event di hari Sabtu, ya hari Sabtu kerja kayak gitu. Jadi tapi pun di kebijakan company aku ya, ketika kamu bekerja di Sabtu Minggu, kamu bisa ambil dispen leave gitu. Jadi misalnya, aku kerja nih Sabtu kemarin nyiapin sesuatu, nah aku bisa ambil leave di hari Senin atau hari kapanpun itu buat ganti di mana aku Sabtu kerja gitu. Jadi sama aja sih sebenarnya menurut aku. Jadi it's depend on you, gimana kamu tahu ritme bekerja kamu, ritme pekerjaan kamu, dan gimana kamu bisa nemuin balancing dari itu sih. Jadi menurut aku work-life balance is all about work-life harmony, right? Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi Kak dari Agnes Nawang Wulan Abadi. Izin bertanya, apa tantangan terbesar menurut kakak saat menjalankan startup? Apa nih tantangan terbesarnya? Oke, menurut aku adalah energy management. Jadi, maksudnya gimana? Oke, menurut aku time management udah nggak relevan di startup. Karena kita udah ngatur waktu sedemikian hingga ya. Per jam udah ada schedule. Even aku masukin schedule pribadi aku di kalender aku juga, biar aku nggak lupa gitu kan ya. Terus kayak environment-nya dinamis, menyenangkan banget buat aku senang banget kerja di startup ya. Pekerjaannya memang futuristic, visioner, dan pekerjaannya challenge-nya besar karena kan kamu dituntut inovasi ya, dan apa yang kamu kerjakan tuh bisa fresh banget. Contohnya ya, beberapa pekerjaan aku benchmark, even though ke Amazon mereka belum punya gitu, even though ke Google mereka belum punya, gimana ya? Nah, jadi kan di situ kamu harus explore banyak hal. Nah, satu hal sih, challenge terbesarnya adalah energy management. Jadi, gimana kamu bisa memanage energi kamu, biar energi kamu tuh full terus gitu loh. Jadi, ya seberapa besar pekerjaannya, seberapa besar waktu yang dibutuhkan, kamu akan tetap bisa prima gitulah ya. Jadi lebih ke energy management. Jadi ya caranya adalah kamu harus kenali tuh gimana cara reload your energy. Kapan kamu merasa energi kamu low. Nah, kalau emang energi kamu low ya udah off dulu aja. Kamu ngelakuin reload aja energi kamu. Contohnya kayak aku. I need bigger energy. Jadi setiap pagi aku mengusahakan olahraga gitu. Dan kan aku WFH ya. WFH kan kayak bosen kan di rumah terus. Jadi sekarang aku lagi moving ke sebuah city gitu. Jadi sebelumnya di Jakarta, sekarang aku di Jogja, dan terbukti energi aku lebih besar ketika di Jogja karena aku ketemu banyak hal-hal menyenangkan, nggak monoton gitu. Karena aku ekstrovert kan orangnya. Jadi I know lah gimana recharge energy. Jadi itu sih energy management. Berarti kerja di mana aja mempengaruhi apa ya, proses dari kita untuk melakukan pekerjaan itu ya Kak ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Karais Al-Akbar. Apa benar startup sering membenarkan struktur kerja atau organisasi yang berantakan pakai alasan namanya juga startup? Gimana itu Kak? Struktur kerja atau organisasi yang berantakan. Oke. Ini maksudnya berarti gimana nih? Apakah misalnya gue HR, tapi gue bantuin juga kerjaan di luar HR, gitu kah? Iya Kak, Atau benar Kak. gitu ya? Oke. Oke. Jadi biasanya ini terjadi di saat awal si startup. Jadi dulu, jadi kan startup itu kan namanya juga perusahaan di awal. Di awal biasanya seperti itu sih. Apa yang bisa dikerjakan lah. Misalnya tim HR, bantuin juga tuh tim OM, bangun gedung, ngelakuin facility, hal-hal seperti itulah ya. Misalnya bantuin juga mungkin kerjaannya tim IT support, ada karyawan baru nyiapin laptop, kayak gitu ya. Mungkin itu di awal seperti itu. Karena apa ya, namanya startup itu kan masih awal, pendanaan investasinya juga pasti terbatas gitu kan. Jadi ya ketika pekerjaannya belum begitu kompleks dan ada ruang waktu untuk bisa mengerjakan yang lain, why not ya, tapi tetap dalam koridor kapasitasnya ya. Nggak mungkin tim HR mendadak suruh coding, nggak mungkin gitu. Tim coding, tim tech mendadak suruh nge-interview orang, tapi as a HR juga nggak mungkin gitu. Jadi tetap di koridor skill-nya dia. Tapi startup itu lama-kelamaan juga mature sih. Jadi nggak selamanya dia ada di fase itu. Makin lama makin mature, ya makin lama dia ngerapiin sih. Strukturnya makin rapi. Contohnya di aku, strukturnya is very rapi, sudah sangat rapi, sudah sangat clear, kita udah punya sistemnya, gitu kan, kita udah punya sistem untuk structure-nya, jadi kayak, ya karena
my startup sudah mature, jadi everything juga mature. Jadi ya itu perjalanan gitu sih. Tapi kalau di awal ya ada begitunya, aku agree gitu. Tapi waktu aku datang sih udah nggak begitu ya, karena aku join di saat sudah setengah mature lah ya, nggak yang dari awal gitu sih. Tapi kalau dia udah berjalan berapa lama, terus masih seperti ini, terus ketika ditanya, ya namanya juga startup ya, balik lagi. Berarti, are you have a growth mindset buat benerin ini, atau enggak gitu sih. Semoga menjawab ya. Gimana nih menjawab ya Kak Rais ya? Iya Kak, terima kasih Kak. Nanti Kak Rais bergabung nih sama startup punyanya Kak Enola ya. Boleh Kak, boleh. Oh, boleh. Ini ada pertanyaan lagi dari Elraini Tikita. Apakah soal anggapan bahwa orang-orang yang merintis startup adalah trust fund babies? Gimana nih jawabannya Kak? Maksudnya trust fund babies, terminologinya lebih kemana nih? Ani? Boleh dinyalain aja mic-nya nih Kak Rani. Halo Kak. Halo Kak. Kayaknya Kak Raninya sudah menghilang. Konteksnya lebih kemana nih trust fund babies-nya? Apakah kayak maksudnya ya parents dia udah nyediain uang buat Oke, mungkin aku bisa menjawabnya gini kali ya. Iya Kak, seperti itu Kak. Kan biasanya kalau dari kecil tuh kan orang tuanya udah ada ini, nanti anak itu cuma hanya tinggal kayak meneruskan aja gitu kan. Jadi nggak dari awal-awal banget karena iya yang kayak gitu maksud saya. Oke. Nah, jangan salah loh, our founder tuh coba cek aja tuh. Our founder di startup itu kebanyakan adalah dari keluarga yang tidak berkecukupan ya, di mana mereka harus cukup struggle untuk menghidupi kehidupannya. Jadi karena kan di startup itu fund atau investasi itu kan tidak datang dari orang tua ya. Jadi adalah kumpulan investor gitu yang memang kamu harus present tuh ide kamu, terus kayak future dari bisnis kamu ke depan seperti apa. Nah, itu harus kamu meyakinkan investor, which is investor bukan parents, bukan orang tua kamu, ya dia seseorang yang punya duit banyak lah ya, atau sebuah organisasi, company yang berduit banyak. Nah, gimana caranya kamu bisa meyakinkan dengan bisnis model kamu, dan ya revenue ke depan seperti apa buat dapetin investasi gitu. Jadi bukan trust fund babies, tapi kalau misalnya ada founder yang awalnya orang kaya, terus dia disekolahkan tinggi, sehingga punya exposure tinggi, ya I think itu privilege dia ya, dengan segala hal yang berkecukupan, tapi bukan trust fund babies. Karena kayaknya jarang sih orang tua jadi investor, kayak buat bangun startup itu duitnya gede banget soalnya. Jadi kayaknya orang tua, aduh, nanti kalau gagal gimana gitu kan, orang tua Asia ya. Yang lain aja gitu. Gitu sih. Jadi I can say now, bukan trust fund babies. Nanti bisa dilihat sih, our founder, banyak founder-founder startup itu justru background-nya bukan dari orang yang berkecukupan. Oke, thank you Kak. Sama-sama. Tambah banyak yang nanya lagi nih Kak. Ada dari Kak Eti Monica mau nanya, apakah bekerja di startup harus memiliki pengalaman? Jika pengalaman yang kita miliki tidak berhubungan dengan posisi yang kita lamar, apakah perlu kita tulis di CV atau tidak perlu karena memang tidak berhubungan dengan posisi yang akan kita lamar nantinya? Oke. Jawabannya kan di startup itu ada 2 jalur ya, nggak cuma di startup ya, di semua company ya. Di startup tuh ada 2 jalur fresh grade sama experience hire. Nah, kalau experience hire, aku masuk startup jalur experience hire. Jadi sebelumnya aku udah punya pengalaman kerja lah di bidang HR. Nah, kalau di situ ya pasti, karena kan aku mau di hire jadi senior HR kan saat itu ya. Jadi as a senior HR ya aku harus sudah punya pengalaman dong ya, kalau enggak ngapain gue di hire, karena kan gue di hire untuk langsung kerja membenarkan banyak hal gitu. Nah itu buat professional hire, tapi untuk fresh grade itu juga open kok, open buat teman-teman fresh graduate. Hanya, nah ini sih
alangkah lebih baik dan akan jadi added value ketika kamu sudah punya pengalaman internship. Ya, jadi benar-benar fresh grade-nya itu kamu udah di CV kamu tuh udah banyak internship gitu loh. Jadi kamu sudah tahu bagaimana bekerja, belajar bekerja, pola pikir, work ethic-nya sudah terasah. Nah, itu akan lebih dilirik sih daripada yang belum punya pengalaman kerja. Bahkan kalau dia belum pernah kerja sebelumnya, aku sih nggak akan mau ya buat ngelolosin ke next process gitu. Kayak, waduh, kita kan butuh cepat dan kita butuh orang yang reliable kan. Jadi kita butuh orang yang paling nggak sudah pernah merasakan seperti apa kerja. Nah, pertanyaannya, mungkin ini aku asumsikan untuk fresh grade ya. Misalnya di fresh grade, lu udah punya, fresh grade atau experience, lu udah punya pengalaman kerja, terus lu mau ngedaftar, tapi posisi yang kamu daftar tidak ada hubungannya di CV, di pengalaman kerja kamu itu ditulis gak di CV? Jawab aku adalah ditulis. Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ketika aku melihat CV, aku nggak hanya ngelihat, oh orang ini udah punya pengalaman apa aja yang berhubungan gitu. Misalnya aku butuh tim culture gitu. Aku nggak cuma lihat, oh dia udah pernah pegang culture gitu ya. Oh dia udah pernah pegang engagement. Tapi aku juga lihat loh, misalnya dia pernah pegang bisnis gitu. Oh dia pernah di bisnis ya. Oh ini bagus nih. Dia bisa kasih another perspektif buat aku. Menarik ya. Jadi nggak cuma bidang pengalamannya aja yang aku lihat, tapi juga pola pikirnya, cara kerjanya, bagaimana dia menyelesaikan masalah, problem solver, bagaimana dia bisa jadi center of solution. Nah, hal itu yang paling tepat. Karena pekerjaan, ilmu tuh nanti bisa dipelajari sih along the way. Jadi ditulis saja ya pengalamannya. Justru akan interesting tuh kayak, wow, kamu ada experience di bisnis, tapi daftar HR ya, kenapa gitu? Akhirnya terjadi diskusi, dan ya apa yang di bisnis itu I believe bisa jadi added value juga sih. Gitu. Semoga menjawab ya Kak Eti ya. Jadi intinya biar si HR ini jadi kepo tentang diri kita ke depannya ya. Satu pertanyaan lagi nih untuk menutup sesi kita kali ini dari Kak Mulyana. Mau tanya dong bagi anak-anak muda startup apa yang cocok dan alasannya kenapa dan bagaimana caranya membangun startup dengan modal minim. Wah, ada rencana mau bikin sendiri nih. Oke, jadi kalau startup apa yang cocok, sebenarnya balik ke kalian sih. Aku nggak bisa bilang karena ibaratnya ukuran baju, nggak ada ukuran baju yang akan pas buat kalian semua. Ya nggak sih? Kita semua punya different size of our t-shirt. Begitu pula dengan pekerjaan ya. Jadi sebelum kalian coba startup mana yang cocok, kalian tanyain dulu ke diri kalian, purpose kalian apa sih dalam bekerja, kalian suka hal yang apa, kalian mau cari apa. Nah, dari situ langsung deh coba googling gitu. Misalnya, passion kalian di dunia pendidikan, oh mungkin join ke startup pendidikan, edu startup kita banyak gitu. Passion kalian gue mau ke startup yang e-commerce gitu. Oh, bisa juga banyak startup e-commerce kita gitu. Jadi, balik lagi ke kalian, apa yang kalian mau targetin. Misalnya, aku mau ke startup, tapi nggak yang startup banget. Gue pengen ke startup tuh udah belajar sistemnya gitu. Oh, berarti kalian harus cari startup-startup yang udah mature tuh. Yang udah jadi unicorn, decacorn, kayak gitu. Jadi, balik lagi ke kalian, what is your end in mind? What is your goal? What is your purpose? Nah, baru dari situ, silahkan explore pilihan-pilihan yang sangat banyak ini gitu. Nah, yang kedua, gimana caranya membangun startup dengan modal minim? Wah, jujur mungkin aku juga tidak begitu tahu jawabannya ya, karena aku belum pernah membangun startup dengan modal yang minim. Mungkin kalau membangun bisnis dengan modal yang minim, it's another thing. Tapi definisi modal minim seperti apa dulu ya? Karena modal minimnya startup juga kan menurut aku tidak sedikit ya. Jadi balik lagi sih teman-teman, kayak kalau kalian punya cita-cita bikin startup, cari investor gitu. Banyak sekali kok orang atau organisasi di luar sana yang siap menjadi investor yang pasti. Kalian harus bagusin tuh model bisnis kalian. The way you build your startup tuh apa gitu. Visi, misi, bisnis modelnya, apa ya, mencetak revenue stream-nya, hal-hal seperti itu. Nah, nanti kalau idenya sudah bagus, ya udah mulai gerilya ke para investor-investor itu sih. Percaya aja, kalau emang startup-nya itu bagus, impact-nya bisa dilihat dan dirasakan, pasti investor yang akan datang, gitu sih. Jadi, that's my answer.
untuk startup modal minim, karena jujur definisi modal minim bingung juga berapa ya, gitu sih. Semoga menjawab ya teman-teman. Semoga jawaban dari Kak Enola ini bisa menjawab rasa penasaran kita tentang dunia startup di Indonesia tuh kayak gimana ya. Sampai nantinya ada kesempatan buat bisa gabung di startup Indonesia ya. Amin. Ini ada ucapan terima kasih Kak dari Kak Eti Monica. Katanya materinya sangat memuaskan. Thank you, thank you. Oke, paling gue kasih closing statement boleh ya, Apri, sebelum di close like 1 minutes gitu. Jadi kayak teman-teman, tadi kan aku lihat ya, banyak teman-teman yang di semester akhir kuliah ya tadi ya. Walaupun tadi ada semester 2 udah join, hebat banget gitu. Kayak bagus-bagus ya, teruskan itu semangat learning-nya. Jadi menurut aku teman-teman, kan kalian habis dari kuliah, perkaya internship-nya ya. Jadi harus join internship, karena nanti ketika kalian di pekerjaan, ketika kalian udah ada pengalaman internship, itu jadi hal yang sangat berbeda sih, gitu. Kemudian, ya, belajar terus, jadi kayak tambah pengalaman kerjanya, dan kalau untuk itu, untuk yang fresh grade ya, jadi perbanyak pengalaman internship-nya, volunteer, hal-hal yang added value ya buat kamu, gitu. Nah, jangan takut untuk mencoba gitu. Jadi ketika kalian pengen sesuatu, nggak usah takut atau nggak usah overthinking dulu. Aduh gimana ya, takut nanti nggak work life balance. Ina itu kata orang gini. Remember, pengalaman yang terjadi di orang belum tentu terjadi di kita juga ya. Jadi jangan batasi diri kalian, jangan batasi cita-cita kalian, jangan limit pikiran kalian dengan pengalaman orang yang mungkin tidak baik gitu. Karena ya dalam hidup aku sudah membuktikan yang tidak baik menurut dia ternyata baik menurut aku gitu. Jadi remember itu ya teman-teman, jangan batasi diri kita sendiri karena somehow kita nggak sadar kalau kita membatasi diri kita sendiri. Dan buat yang mungkin sudah bekerja sekarang tapi lagi berpikir untuk open to a new opportunity, good luck gitu. Jangan takut untuk keluar dari comfort zone. Dulu waktu aku di startup memutuskan ke startup dari corporate yang major, semua orang bertanya, "Hah, lu yakin ke startup gitu? Bukannya di sini udah bagus, ina itu." Ya, aku yakin karena I know apa yang mau aku cari gitu. Jadi pastikan kalian tahu apa yang jadi goal kalian, apa yang kalian cari, siapa diri kalian, dan ya, pursue it gitu. Jadi, mengupayakan untuk mencapai itu. Oke, itu aja. Good luck everybody di sini. Semoga semua segera mendapatkan apa yang dicita-citakan ya. Amin. Sehat-sehat semua buat semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Enola atas closing statement-nya yang sangat bagus buat jadiin diri kita jangan sampai punya batasan buat mencoba hal-hal baru karena mungkin masih banyak yang belum kita coba saat ini ya. Selagi ada kesempatan, silahkan diambil untuk kesempatannya. Apalagi kalian bisa langsung cari pekerjaan impian di Lotap bersama Lotap di lotap.co.id. Gitu. Kak Enola, mungkin sebelum kita menutup obrolan kita siang kali ini, boleh kita foto-foto secara virtual ya Kak? Boleh, oke. Oke teman-teman, silakan dinyalakan kameranya. Oke, biar kelihatan cantik-cantiknya. Ada Kak Adinda Rahma, Kak Tiara, Kak Resti, Kak Sekar, dan banyak lainnya nih. Ayo, dibenerin dulu kerudungnya. Dikasih senyum terbaiknya. Oke, aku izin untuk di screenshot ya. 1, 2, 3. Ayo, udah siap lagi? Lagi gaya dong. Oke, aku lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk partisipasinya, terima kasih banyak untuk waktunya sudah bergabung sampai dengan akhir sesi. Sekali lagi jangan lupa untuk diisi link absensinya biar kalian bisa dapat sertifikatnya. Dan juga kita kan webinarnya secara series nih, masih ada lagi 1 hari lagi di hari Sabtu tanggal 23 April. Jadi jangan sampai ditinggalkan kesempatannya, segera daftar diri ulang untuk bisa ikutin webinar kita di hari terakhir. Jadi job virtual career fair ini berlangsung sampai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 April, teman-teman masih bisa mengelamar pekerjaan impianmu bersama Lotap. Oke. Acara kali ini dipersembahkan dari Politeknik LPTDI Jakarta Utara, dari Anak Bunda Kreatif Media dan PT Lentera Triperkasa Lotap.
Sebelum menutup ini aku minta maaf sebanyak-banyaknya kalau misal ada salah kata. Terima kasih banyak untuk Kak Enola, terima kasih banyak untuk Bu Amelia, terima kasih banyak untuk para tamu undangan yang sudah menyempatkan hadirnya pada hari ini. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.